Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjut jemur cengkeh dulu. Bab 365. Ayah meminjam uang, anak membayarnya kembali. Memanggil semua pria kuat, mendengar kata-kata Jing Chen, ekspresi Tuan Zan tiba-tiba berubah, dan dia terkejut. Semua yang kuat. Jing Chen berdiri, perlahan menggenggam tangan kanannya, dan berkata dengan suara dingin, "Kami telah berulang kali kalah melawan Guangxuan Universe sebelumnya. Mengapa? Karena kami tidak pernah benar-benar memperhatikan Guangxuan Universe. Haruskah kami melakukan kesalahan ini lagi?" Di sampingnya, Tuan Zan terdiam. Seperti yang dikatakan Jing Chen, peradaban kehidupan abadi memang meremehkan alam semesta Guangxuan pada awalnya. Tidak, alam semesta Guangxuan tidak dipertimbangkan sama sekali. Hal ini juga menyebabkan kerugian besar pada peradaban abadi kali ini. Namun, Tuan Zan yang berhati-hati masih merasa ada yang tidak beres. Jadi dia segera berkata, "Bagaimana kalau menunggu Kaisar kembali sebelum mengambil keputusan?" Jing Chen berkata dengan tenang, "Jika kita tidak mengambil tindakan kali ini, menurut Anda apa yang akan terjadi pada alam semesta sejati? Mereka pasti akan berpikir bahwa kita tidak lagi berani menjadi musuh alam semesta Guangxuan. Begitu mereka berpikir demikian, menurut Anda mereka masih akan bekerja sama dengan kita?" Tuan Zan mengerutkan kening. Jing Chen melanjutkan, "Zen Universe menyerang Guangxuan Universe dengan seluruh kekuatannya. Meskipun kami adalah lawan kami, saya mengagumi keberanian ini di hati saya. Di sisi lain, jika kami bahkan tidak bisa membunuh seorang wanita dengan rok polos, bukankah kita harus membuat alam semesta nyata tertawa terbahak-bahak?" Tuan Zan tetap diam dan tidak bisa membantah. Jing Chen melirik ke arah Master Zan yang terdiam, dan kemudian berkata, "Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Wanita dengan rok polos pasti sangat kuat, tetapi bahkan jika dia bisa bertarung 1 lawan 10, bagaimana dia bisa melawan 1 lawan 10? Melawan 100, 1 melawan 10." Setelah Tuan Zan merenung sejenak, dia mengangguk sedikit, untuk berjaga-jaga. Bawalah Kaisar perang bersamanya. Jing Chen tersenyum dan berkata, "Ini wajar." Tuan Zan berkata, "Ayo pergi." Dengan mengatakan itu, keduanya menghilang dari tempatnya. Jing Chen adalah orang yang praktis. Sekarang dia telah membuat keputusan, dia langsung melakukannya. Segera, semua ahli top di dunia abadi keluar dan langsung menuju galaksi. Tentu saja, Jing Chen juga mengawasinya. Dia takut alam semesta nyata sedang mempermainkannya. Jadi dia mengirim orang untuk memantau alam semesta nyata setelah mengetahui bahwa alam semesta nyata terus-menerus mengirimkan orang-orang kuat ke dunia maya dan nyata medan perang, dan juga memobilisasi berbagai ketika dia menyerang formasi utama. Dia benar-benar lega. Alam semesta nyata, pintu masuk ke medan perang virtual dan nyata. Chiro duduk di kursi, melihat ke bawah ke dalam kehampaan. Di sampingnya adalah Perdana Menteri Kiri. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Chiro dan Zuo Xiang. Pria tua itu membungkuk sedikit dan kemudian membisikkan beberapa patah kata. Chiro sedikit mengangguk. "Saya mengerti." Orang tua itu membungkuk lagi lalu mundur.
Perdana Menteri Zhuo menoleh ke arah Ciro. Ciro, semua orang kuat di peradaban abadi keluar untuk membunuh wanita berbaju polos itu. Ciro tersenyum dan berkata, "Kamu sangat berani." Zhuo Xiang sedikit bingung. Bukankah mereka akan membiarkan kedua alam semesta mereka saling memakan? Ciro melihat ke bawah ke bidang bintang Guangxuan Universe dan tetap diam. Menteri Kiri ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi Ciro menambahkan, "Terus kirim orang ke sini." Tapi tidak ada yang diizinkan melakukan apapun tanpa perintah saya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Di tempat yang sama, Zhuo Xiang tetap diam, alisnya sedikit berkerut. Siapa yang Ciro bantu? Dia sedikit bingung. Di langit berbintang, Ye Guan sedang berjalan dengan pedangnya. Di kiri dan kanannya ada Munian Nian dan Arya. Pakaian Arya masih sangat aneh. Kemeja putih dengan motif kartun lucu, celana jeans biru muda di bagian bawah, dan sandal jepit di kakinya. Arya masih memegang seikat manisan Hou di tangannya. Dia menjilatnya, lalu memberikannya kepada Xiao Bai dari waktu ke waktu. Munianian tiba-tiba berkata, "Berita datang dari Guangxuan Universe. True Universe mengirimkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya ke medan perang virtual dan nyata, tetapi mereka tidak mengambil tindakan." Alis Ye Guan tiba-tiba berkerut. Apa yang akan mereka lakukan? Munian berpikir, "Saya tidak tahu. Tapi saat ini, mereka tidak punya niat menyerang. Karena jika mereka ingin menyerang, mereka tidak akan melakukan tindakan besar. Saya kira mereka sedang memainkan trik kotor." Apa yang terjadi di sana? Jangan khawatir. Nona An dan yang lainnya ada di sini. Ye Guan sedikit mengangguk. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat, Ye Guan sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berjalan ke arah Arya. Lalu mengulurkan tangan dan menepuk Xiao Bai menatapnya, bingung. Ye Guan berinisiatif menjemput Xiao Bai, lalu menggeledah tubuh Xiao Bai, namun tidak menemukan apapun di dalam ring. Xiao Bai menatap Ye Guan dengan kebingungan di wajahnya. Melihat Ye Guan masih mencari, dia tiba-tiba mengeluarkan manisan Hou dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bisakah kamu meminjamkanku perisai itu untuk bersenang-senang?" Dia masih sangat mendambakan perisai itu memang yang terbaik. Xiao Bai menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ye Guan berkata dengan serius, "Saya berjanji akan membayarnya kembali." Cakar kecil Xiao Bai tiba-tiba melambai, dan semakin banyak ia melambai, semakin cepat. Ye Guan tampak bingung dan hanya bisa melihat ke arah Arya. Arya menjilat manisan Hou-nya dan berkata dengan tenang. Dia bilang ayahmu meminjam banyak barang darinya dan tidak pernah mengembalikannya. Ekspresi Ye Guan membeku. Langit, mengapa ayah ini melakukan hal seperti itu? Sangat buruk. Karakter keluarga Lao yang mungkin telah dirusak sepenuhnya oleh ayahnya sendiri. Pada saat ini, cakar kecil Xiao Bai tiba-tiba terulur ke arah Ye Guan. Ye Guan memandang Arya, dan Arya berkata lagi, "Ayahmu meminjam banyak barang dari Xiao Bai dan meminta putranya mengembalikannya." Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Astaga. Ayah ini sangat tidak sopan.
Apakah ini sebabnya kamu mempunyai seorang putra? Saat ini, Arya tiba-tiba menekan kaki kecil Xiao Bai. Cucu ini sangat miskin, dia tidak mampu membayarnya kembali. Ekspresi Ye Guan membeku. Cucu, gadis Arya ini sangat menganggap dirinya sebagai cucunya. Tapi dia belum mengirimkan bantahan, mana senioritasnya. Dia tahu bahwa kedua gadis ini memanggil kakek saudara laki-laki. Belum lagi dirinya sendiri, dia memanggil ayah Xiao Xuanzi. Mendengar kata-kata Arya, Xiao Bai melirik ke arah Ye Guan. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mengambil naji milik Ye Guan. Ye Guan tersenyum pahit. Satu-satunya yang berani mengatakan bahwa dia miskin adalah Xiao Jia dan pria di depannya. Pada saat ini, Xiao Bai tiba-tiba membuka telapak tangannya dan dari alis Ye Guan, segel dao dan segel guntur terbang keluar. Ye Guan tercengang, bisakah si kecil ini mengendalikan benda ajaibnya sendiri? Xiao Bai bermain dengan segel dao dan segel guntur untuk beberapa saat, dan menganggukkan kepalanya. Dia merasa keduanya masih belum cukup untuk dilihatnya, jadi dia menyingkirkan kedua segel itu. Ye Guan berkata dengan cepat, "Xiao Bai, ini milikku." Xiao Bai berkedip, lalu mengarahkan kaki kecilnya ke Ye Guan, lalu menunjuk ke dirinya sendiri. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Arya, yang berkata dengan tenang. Dia berkata, "Apa yang menjadi milikmu adalah miliknya, dan apa yang menjadi miliknya tetap menjadi miliknya." Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis gelap. Mengapa pemula ini terlihat seperti bandit? Xiao Bai menyeringai dan tidak berniat membayarnya kembali. Arya tiba-tiba berkata, "Xiao Bai, kamu tidak bisa mengambil barang cucumu. Dia adalah cucumu, dan kami adalah yang lebih tua. Kami harus menjaganya, mengerti?" Ye Guanda tidak bisa berkata-kata. Arya, nama cucunya, menjadi semakin fasih. Mendengar kata-kata Arya, Xiao Bai ragu-ragu sejenak, lalu mengembalikan segel dao dan segel guntur kepada Ye Guan. Dia juga merasa agak buruk mengambil barang cucunya. Kamu melirik Daoyin dan Leidin dan sangat tidak puas. Kedua orang ini bahkan tidak melawan. Kamu melirik Xiao Bai yang sedang menjilati manisan Hao. Dia harus menemukan cara untuk meminjam beberapa harta dari Xiao Bai dan, biarkan putranya mengembalikannya. Saat ini, Mun Yan di samping tiba-tiba berkata, "Kita akan pergi ke Tanah Sengo." Ye Guan memandang Mun Yan dan bertanya, "Apakah bibimu tahu tempat Sengo ini?" Mun Yan tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu banyak. Saya hanya tahu bahwa tempat ini pernah menindas banyak orang berkuasa dari era peradaban Shinto." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Orang kuat di era Master Pena Dao?" Mun Yan mengangguk meskipun Master Dao Bi menggulingkan peradaban abadi, tatanan yang ingin dia ciptakan juga merugikan kepentingan banyak orang berkuasa pada saat itu. Oleh karena itu, banyak orang yang mengikutinya di era itu bangkit melawannya. Perjalanan ini Kaisar Abadi adalah untuk menyelamatkan orang-orang kuat yang pernah disegel oleh penguasa Pena Dao dan membiarkan mereka melayaninya. Ye Guan sedikit bingung, mengapa penguasa Dao Brush tidak membunuh mereka semua saat itu? Mun Yan tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu."
Ye Guan terdiam. Munian berkata lagi, kali ini tujuan kita adalah pergi ke sekte Sangjian di Tanah Sengo. Ye Guan sedikit penasaran. Sangjian Zong, Munian mengangguk. Salah satu dari dua sekte terkuat di masa awal peradaban Shinto. Sekte Sangjian pernah menjadi pedang di tangan penguasa Daobi, tetapi kemudian generasi pertama sekte Sangjian membawa seluruh sekte Sangjian bersamanya. Sekte pedang memberontak dan berperang melawan penguasa Pena Dao, tetapi akhirnya kalah. Banyak ahli top di sekte pedang yang ditindas. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sebenarnya, jika tidak ada perselisihan sipil di masa-masa awal peradaban Shinto, tidak akan mudah bagi dewa sejati untuk menggulingkan seluruh peradaban Shinto. Ketika dewa sejati pergi ke berperang dengan peradaban Shinto, kekuatan peradaban Shinto telah meningkat pesat karena perselisihan sipil, tidak sebaik sebelumnya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, pasti telah terjadi sesuatu dalam peradaban Shinto pada saat itu, yang menyebabkan perselisihan sipil mereka. Munian tersenyum dan berkata, saya kira itu karena ide yang berbeda. Ye Guan memandang Munian dan Munian tersenyum dan berkata, di era sebelum penguasa Dao Bruce umur semua makhluk hidup hampir tidak ada habisnya. Selama Anda berlatih, Anda selalu dapat memiliki umur. Itu dapat dikatakan bahwa Anda mengorbankan alam semesta sebagai imbalan atas kelangsungan hidup Anda sendiri. Setelah penguasa Daobi mengambil alih kekuasaan, dia ingin menetapkan tatanan hidup dan mati, tapi dia tiba-tiba datang untuk memaksakan akhir hidupmu. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Munian mengangguk dan berkata, sebelum Tuan Daobi tatanannya sangat kacau. Tetapi setelah Tuan Daobi bangun, dia mulai merumuskan ketertiban dan aturan untuk dunia. Dia tidak bisa lagi menuntut dari ini alam semesta dengan tidak hati-hati. Tidak hanya itu, tetapi juga berdasarkan Dao Agung, kami menciptakan takdir dan reinkarnasi untuk secara paksa mengikat semua makhluk hidup dan memasangkan lapisan belenggu pada mereka. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya. Apa yang dia lakukan tidak diragukan lagi keterlaluan pada saat itu. Ye Guan mengangguk, tidak heran dia dipukuli. Munian tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah menurutmu apa yang dilakukan oleh Master Dao Bruce itu baik atau buruk? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, untuk alam semesta yang luas ini, secara alami ini adalah hal yang sangat baik, tetapi untuk semua makhluk hidup pada saat itu bukanlah hal yang baik. Munian bertanya lagi, bagaimana jika saya mengizinkan Anda melakukannya? Ye Guan tercengang. Munian tersenyum dan berkata, jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ambil jalur peradaban abadi, atau jalur ahli pena yang hebat. Ye Guan terdiam. Munian tiba-tiba berkata, kamu bisa mulai memikirkannya. Baru-baru ini, Guiyang ditutup karena epidemi tersebut, mengantri untuk melakukan tes asam nukleat setiap hari. Selama epidemi saat ini, setiap orang harus memperhatikan tindakan pencegahan, hidup bahagia, dan membaca dengan gembira. Bab 366, Klub Tanpa Batas. Ahli pena jalan, Ye Guan terdiam. Dia telah bertemu orang ini sekali atau dua kali, dan dia merasa cukup baik tentang hal itu. Ketika pihak lain keluar,
Dia tidak ingin membunuhnya seperti Bo Tiadao dan Kaisar Yongsheng, dan jangan menyerah sampai kamu mati. Pemilik Dadao Pen sepertinya cukup santai. Tentu saja, orang seperti ini seringkali menjadi yang paling menakutkan. Setelah Ye Guan berpikir sejenak, dia berkata, sebenarnya, orang seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa saya evaluasi sekarang. Mu Nian memandang Ye Guan. Apakah kamu berbicara tentang Master Dadao Pen? Ye Guan mengangguk dan berkata dengan serius, jalan besar yang dia promosikan berbahaya bagi semua makhluk hidup, tetapi bermanfaat bagi seluruh alam semesta. Jika semua makhluk hidup benar-benar diizinkan untuk terus memintanya tanpa keraguan, cepat atau lambat alam semesta akan kewalahan, dan kehancuran terbesarnya adalah ini. Semua makhluk hidup, tetapi demikian pula, jika itu adalah saya pada saat itu, jika dia melakukan ini, saya akan melawannya. Lagi pula, itu melibatkan kepentingan saya sendiri. Mu Nian mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, kamu belum menjawab pertanyaanku. Jika kamu menjadi penguasa baru suatu zaman, apa yang akan kamu lakukan? Ye Guan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Meski kini ia menjadi raja alam semesta Guanxuan, namun urusan alam semesta Guanxuan pada dasarnya ditangani oleh Nalanjia, Li Banzi dan lainnya. Ia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang pengelolaan alam semesta Guanxuan, jadi ia tidak pernah mempertimbangkannya. Penguasa alam semesta, jalan apa yang akan kamu ambil? Tentu saja, dia juga tahu bahwa, seperti yang dikatakan bibimu, ada beberapa hal yang mungkin harus dia pertimbangkan. Mendengar perkataan Ye Guan, Mu Nian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Ye Guan tiba-tiba bertanya, bibimu adalah jalan surga, kan? Mu Nian mengangguk. Kamu ingin bertanya padaku apa pendapatku tentang Avenue of Order-nya, kan? Ye Guan mengangguk. Ya. Mu Nian memandang ke langit berbintang di kejauhan dan terkekeh. Sebagai jalan surga, kita tentu berharap dunia ini akan teratur dan teratur. Karena dengan cara ini, alam semesta dapat berkembang secara berkelanjutan dan umurnya akan lebih panjang. Kamu melirik Mu Nian dan tidak berkata apa-apa. Dia sudah mengerti maksud bibimu. Jelas sekali dia mendukung tindakan pemilik pena hebat itu. Padahal, hal tersebut wajar saja. Jika dunia benar-benar dibiarkan mengambilnya, cepat atau lambat alam semesta akan hancur total. Sebagai jalan surga, Makutendo tentu tidak ingin alam semesta binasa. Mu Nian berkata lagi, sebenarnya perintah dari Master Dao Bi belum dibatalkan. Anda dapat melihat bahwa Dewa Sejati telah mempertahankan perintah dari Master Dao Bi, dan hal yang sama berlaku untuk alam semesta Guanxuan kita. Ye Guan mengangguk. Benar. Mu Nian melirik Ye Guan, lalu bertanya, apa pendapatmu tentang dewa yang sebenarnya? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengetahuinya, jadi saya tidak akan berkomentar. Mu Nian tersenyum dan berkata, ya. Saat ini, Arya di samping tiba-tiba berkata, Xiao Guanzi, apakah kamu pernah ke Bima Sakti? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tidak. Arya melirik Ye Guan dan berkata, lain kali kamu ikut dengan kami.
aku akan mentraktirmu minuman anggur dari tahun 1982. Ye Guan sedikit bingung. 1982, Arya menambahkan, ada juga adik perempuan. Mereka bisa menari dan tidak punya banyak pakaian. Xiao Bai di samping mengangguk dengan cepat, lalu membuat beberapa gerakan khusus. Mu Nian melirik Arya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tempat favorit dari dua harta karun hidup ini adalah Bima Sakti. Ye Guan sedikit penasaran, pakaiannya sangat sedikit. Arya mengangguk. Menurutku Bima Sakti juga bisa digunakan untuk latihan. Lain kali kita pergi ke Bima Sakti untuk latihan. Aku akan membawamu ke tempat seperti itu. Wajah Ye Guan penuh keraguan. Tempat seperti itu? Arya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Wajah Ye Guan ditutupi dengan garis-garis hitam. Itu bukan tempat yang dibicarakan Arya, kan? Kamu melihat ke arah Arya dan menebak bahwa Senior An tidak akan membiarkan Arya pergi ke Bima Sakti. Itu sebabnya dia membodohi dirinya sendiri dan ingin pergi ke Bima Sakti. Bima Sakti, Ye Guan agak mendambakannya. Karena bukan hanya kampung halaman ibunya Qin Guan, tapi bibi dan ayahnya juga berada di Bima Sakti. Sebenarnya, dia sebenarnya setengah galaksi. Melihat Ye Guan sedikit tergerak, Arya segera memukul saat setrika masih panas dan berkata, pergi ke Bima Sakti dapat meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Ye Guan memandang Arya dan berkata, apa yang harus aku katakan? Arya berkata dengan serius, Bima Sakti adalah dunia bunga dan bunga, dan paling mudah untuk melatih hati manusia. Jika kamu pergi ke sana dengan bakat seperti milikmu dan berkeliling dunia, ilmu pedangmu pasti akan meningkat pesat. Terlebih lagi, ahli sapuan kuas Dao Dao juga berada di Bima Sakti. Si kecilku dan aku Bai juga tahu di mana dia tinggal. Dia tinggal di Qianzu. Ada banyak harta karun. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Xiao Bai dan melihatnya. Melihat ini, Xiao Bai segera menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Arya salah. Namun dia segera menyadari bahwa tindakannya salah. Jadi dia segera mengangguk lagi, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Arya benar. Arya memutar matanya sebentar. Tak berdaya, kamu melirik Arya dan Xiao Bai tanpa berkata apa-apa. Ada yang salah dengan kedua anak kecil ini, seolah memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba menoleh ke arah Mu Nian. Apakah bibimu pernah ke Bima Sakti? Mu Nian menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi saya ingin pergi dan melihatnya jika saya punya kesempatan di masa depan. Saya dengar di sana cukup menyenangkan. Ye Guan tersenyum dan berkata, jika aku punya kesempatan, aku akan pergi dan melihatnya. Arya berkata cepat, ingatlah untuk membawaku dan Xiao Bai. Kami akan membawamu ke klub tanpa batas. Klub tanpa batas, Ye Guan memandang Arya, sedikit bingung, dan Arya berkata dengan serius, senang rasanya membawa kita ke sana, kalau tidak. Saat dia mengatakan ini, dia menjabat tangannya, dan maksudnya sangat jelas. Xiao Bai juga mengepalkan kaki kecilnya dan melambaikannya beberapa kali. Ye Guan tertawa, kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Arya langsung nyengir, cucu yang baik. Ye Guan hampir pingsan.
Di sampingnya, Mu Nian tidak bisa menahan tawa saat melihat ekspresi Ye Guan. Tidak lama kemudian, mereka bertiga sampai di lapangan bintang mati. Mu Nian melihat jauh ke langit berbintang di kejauhan. Ada sebuah pintu kuno jauh di dalam langit berbintang. Pintu itu memiliki panjang dan lebar ratusan ribu kaki, membentang di bidang bintang. Ye Guandao, apakah kamu di sini? Mu Nian mengangguk. Mereka bertiga datang ke pintu, dan ada sesosok tubuh di depan pintu. Mu Nian melirik mayat itu, lalu berkata, mungkin itu penjaga gerbang, dan dia dibunuh. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa Kaisar Abadi ada di tempat reruntuhan dewa ini? Mu Nian tersenyum dan berkata, ya, apakah kamu takut? Ye Guan tertawa, aku bahkan tidak takut pada bibiku, bagaimana aku bisa takut padanya? Mu Nian berkedip, jika kamu tidak takut, maka aku juga tidak takut. Ketika saatnya tiba bagimu untuk menantang Kaisar Yongsheng, Eria, aku, dan Xiao Bai akan menyemangatimu. Bagaimana dengan itu? Ekspresi Ye Guan membeku. Lawan Kaisar Abadi sekarang? Hanya karena Anda tidak takut bukan berarti Anda bisa melewati pertarungan. Melihat ekspresi Ye Guan, Mu Nian tersenyum dan berkata, ayo pergi. Setelah suara itu turun, dia membawa Eria dan Ye Guan ke pintu raksasa. Setelah beberapa saat, Ye Guan dan yang lainnya muncul di laut. Kamu melihat sekeliling. Laut tidak ada habisnya dan tidak ada akhir yang terlihat. Di ujung garis pandang, sebuah pulau terpencil terlihat samar-samar melihat lebih dekat. Di sana, ada pedang yang tergantung di atas pulau. Mu Nian berpikir, ini pasti sekte Sangjian. Ye Guan mengangguk. Saat ini, Xiao Bai tiba-tiba melambaikan cakar kecilnya. Ye Guan memandang Xiao Bai dengan keraguan di wajahnya dan hendak bertanya, tetapi pada saat ini, dia melihat kedalaman air laut di sekitarnya tiba-tiba mendidih, dan kemudian, cahaya keemasan naik ke langit, dan kemudian mendarat dengan mantap di depan Xiao Bai. Cahaya keemasan menghilang, dan ada lingkaran emas. Lingkaran emas memancarkan aliran cahaya misterius, dan sekilas terlihat luar biasa. Xiao Bai melihat lingkaran emas di depannya, lalu menepuk kaki kecilnya. Lingkaran emas itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu berubah menjadi cahaya keemasan dan naik ke langit angin dan meluas hingga ratusan ribu kali lipat. Seluruh dunia dikelilingi. Pada saat ini, Ye Guan merasakan kekuatan penindasan yang sangat menakutkan, seolah-olah dia sedang ditekan oleh domain tersebut. Ye Guan terkejut dan melihat lingkaran emas itu dengan mata serius. Benda ini setidaknya adalah benda suci yang tidak memiliki level. Pada saat ini, Xiao Bai melambaikan kaki kecilnya, dan lingkaran emas itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan jatuh di depan Xiao Bai, menyingkirkan lingkaran emas itu dan menyeringai. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Xiao Bai, lingkaran emas ini. Xiao Bai menunjuk dirinya sendiri dengan kaki kecilnya. Ye Guan memandang Eria, yang berkata dengan tenang, lingkaran itu miliknya sekarang. Ye Guan terdiam, ini keterlaluan,
orang ini datang ke sini untuk jalan-jalan santai dan mengambil benda suci yang tidak diratakan? Terutama karena dia tidak menyangka si kecil ini benar-benar memiliki kemampuan berburu harta karun, dan yang bahkan tidak dia duga adalah benda suci itu benar-benar bersedia mengikuti si kecil ini. Penjahat, Munianian tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Kamu melirik Xiao Bai dan diam-diam berkata dalam hatinya bahwa dia harus meminjam beberapa benda ajaib dari Xiao Bai untuk digunakan. Terutama perisai kuno itu. Tak lama kemudian, ketiganya menghilang di tempatnya. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah sampai di depan pulau ini. Ada sebuah bukit. Ada ratusan istana berdiri di atas bukit tersebut. Gagang pedang. Pergi ke sekte pedang, kamu melihat ke arah Sang Jianzong di depannya. Ekspresinya sedikit serius, karena pada saat ini dia merasakan niat pedang yang menakutkan. Niat pedang ini bukan berasal dari zaman sekarang, tetapi dari masa lalu. Itu hanya karena tuannya terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan setelah puluhan juta tahun, niat pedang tersebut masih abadi. Selain Ye Guan, Munianian berkata dengan lembut, tidak mudah untuk bergabung dengan sekte pedang. Ye Guan mengangguk, benar. Munianian tersenyum dan berkata, masuk dan lihat. Karena itu, mereka bertiga berjalan menyusuri tangga batu biru di depan mereka menuju aula tidak jauh dari sana. 1000 sekte ini sangat besar. Tangga batu biru di bawah kaki ketiga orang itu lebarnya ribuan kaki. Setiap batu biru lebarnya beberapa kaki. Di kedua sisi tangga batu terdapat patung-patung kuno. Mereka semua membawa pedang panjang. Kamu melihat sekeliling. Meskipun seluruh sekte Sangjian luar biasa, itu juga sangat terpencil. Segera, mereka bertiga sampai di aula utama. Ye Guan melihat ke aula utama, dan pintu di dalam aula utama ditutup. Ye Guan ingin melangkah maju, tetapi seolah memikirkan sesuatu, dia berhenti lagi, lalu berbalik untuk melihat ke arah Munianian. Munianian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap, dia takut dia dalam bahaya. Pada saat ini, di aula, tiba-tiba terdengar teriakan marah, keluar. Berdengung, raungan ini bercampur dengan niat pedang menakutkan yang menyebar sepanjang ruang dan waktu. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Munianian tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan menembak dengan niat pedang, menghalangi niat pedang tidak jauh dari situ. Kebaikan, pada saat ini, suara lembut tiba-tiba datang dari aula pembudidaya pedang. Munianian tersenyum dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa ilmu pedang sekte Sangjian adalah yang terbaik dalam ilmu pedang peradaban Shinto. Hari ini, junior di sebelah saya tidak berbakat, jadi saya datang ke sini untuk meminta nasihat. Mendengar ini, Ye Guan melihat ke arah tirai dan memikirkannya. Wajahnya penuh keheranan. Munianian berkedip dan berkata, jadilah lebih arogan. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu melihat ke aula utama. Aku tak terkalahkan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Munian berpikir, bersambung.